Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari diskusi kami yang membahas tentang MSDM dalam Knowledge Management. Di kelompok 6 ini kita beranggotakan, yaitu yang pertama adalah Zenita Saskia Putri NPM 203, Muhammad Rizky Ramadan NPM 309, Muhammad Nur Samsudin NPM 349, Muhammad Rafli NPM 359, Bagas Andika 361, Maulana Rifki 367, Ferdi Setiawan 376. Pengertian human capital. Secara harfiah, pengertian human capital adalah dapat diartikan sebagai modal manusia. Namun, jika dideskripsikan lebih lanjut, modal manusia ini merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Ia menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya setiap hari melalui motivasi, kompetensi, serta kerjasama antar tim. Kontribusi yang diberikan oleh karyawan dapat berupa pengembangan skill karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, pemindahan pengetahuan yang dimiliki karyawan ke perusahaan, serta perubahan budaya yang ada di perusahaan. Apa pengertian, contoh juga perbedaan human capital dan human resource. Yang pasti, untuk memahami human capital artinya apa ke depan. Apabila karyawan sudah tidak lagi bekerja, perusahaan tetap bisa menggunakan segala pengetahuan yang dimiliki karyawan tersebut. Dari sini, kita bisa lihat bahwa perusahaan menganggap karyawan sebagai modal kapital yang berharga untuk perusahaan. Seorang karyawan juga merasa dihargai karena jerih payahnya dijadikan legasi oleh perusahaan yang akan diimplementasi dan dikembangkan agar kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi. Perbedaan human capital dan human resource. Meski terlihat ada kemiripan, terdapat perbedaan antara human resource dengan modal manusia. Human Resource Management sendiri merupakan manajemen sumber daya manusia melalui berbagai program yang bisa memfasilitasi karyawan agar baik mereka maupun perusahaan bisa mencapai tujuannya. Human Resource juga melihat sumber daya manusia sebagai aset yang berfungsi sebagai pendukung untuk mencapai tujuan atau target perusahaan. Namun, ketika kita berbicara mengenai modal manusia, konsep ini melihat manusia sebagai kunci di dalam perusahaan, bukan hanya sekedar pendukung atau mencapai tujuan. Di dalamnya, ia akan fokus untuk memaksimalkan kemampuan karyawan atau sumber daya manusia agar strategi perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Contoh jenis-jenis dari human capital. Haji atau modal manusia ini memiliki beragam jenisnya. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. General Management Human Capital. Pengertian human capital jenis ini dikembangkan untuk para SDM dengan level tertinggi. Ia meliputi kompetensi-kompetensi di bidang manajerial seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta keahlian fungsional lainnya. Termasuk di dalamnya, ketika harus mengelola keuangan operasional hingga SDM, ini sangat dibutuhkan oleh seorang yang berada di level eksekutif sehingga mereka mampu mendeteksi dengan investor atau pebisnis lainnya agar perusahaan dapat maju. 2. Strategi human capital. Pada sisi ini, SDM harus diharuskan memiliki keahlian yang sifatnya strategis, yang akan mereka peroleh dari pengalaman ketika menghadapi kondisi tertentu. Misalnya, di bagian finance, karyawan dituntut untuk mendapat menyusun strategi keuangan ketika terjadi efisiensi, misalnya gara-gara kondisi keuangan sedang tidak bagus. Sehingga strategi human capital ini artinya sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi. 3. Industri human capital. Jenis ini menuntut seorang untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan industri tertentu, baik dari segi teknis, regulasi, dan lain sebagainya. Misalnya segala pengetahuan tentang industri otomotif, industri makanan, industri retail, dan lain-lainnya. Pengertian intelektual kapital.
Intelektual kapital muatan intelektual adalah aset yang tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut International Federation of Accountant, terdapat beberapa istilah yang hampir mirip dengan intelektual kapital, antara lain intelektual property, intelektual aset, penulit aset, yang semuanya bermaksud sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Karakteristik intellectual capital. Menurut Sankala, intellectual capital memiliki karakteristik sebagai berikut. Non-revolvers, artinya sumber daya tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan oleh berbagai macam pemakai di dalam lokasi yang berbeda dan pada saat yang bersamaan. Increasing return, artinya mampu menghasilkan peningkatan keuntungan margin per incremental unit dari setiap investasi yang dilakukan. Not additive, artinya nilai yang tercipta bisa terus-menerus meningkat tanpa mengurangi unsur pokok dari sumber daya tersebut. Karena sumber daya ini adalah codependent dalam penciptaan nilai. Sedangkan menurut Brooking, suatu aset dapat disebut sebagai intellectual capital jika memenuhi karakteristik sebagai berikut. Aset yang memberikan perusahaan kekuatan dalam pasar, yaitu trademark, kesetiaan pelanggan, bisnis yang terus berulang, dan lain-lain. Aset yang menyajikan properti dari hasil pemikiran intelektual properti seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Aset yang memberikan organisasi kekuatan internal seperti budaya perusahaan, manajemen, dan proses bisnis, kekuatan yang dihasilkan dari sistem teknologi informasi, dan lain-lain. Pengertian dari customer capital. Apa itu customer capital? Customer capital atau bisa disebut dengan modal pelanggan adalah kecenderungan pelanggan suatu perusahaan untuk tetap melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan tersebut. Customer capital juga dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan. Konsep penting dari customer capital tersendiri adalah untuk mengetahui atau pengetahuan yang dibentuk dalam marketing channels, hubungan yang baik antara perusahaan dengan customer sehingga mendukung perkembangan bisnis. Lalu customer capital juga menunjukkan potensi yang dimiliki perusahaan. Karena customer capital merupakan aset tak berwujud perusahaan yang berasal dari pihak eksternal. Lalu saya menjelaskan tentang contoh customer capital. Dalam PPT terdapat 4 contoh. Yang pertama yaitu loyalitas konsumen. Kita harus memberikan loyalitas kita terhadap konsumen agar bisa diterima dengan baik. Lalu kepuasan konsumen, kita harus memberikan kepuasan yang baik dan semaksimal mungkin terhadap konsumen agar konsumen bisa merasakan dengan hasil yang sangat memuaskan juga, bisa diterima dengan baik gitu. Lalu yang ketiga image, yang keempat hubungan baik dengan supplier. Lalu saya menjelaskan tentang dimensi customer capital. Dalam dimensi customer capital terdapat 5 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi profil. Dimensi profil adalah identifikasi berbagai karakteristik dan kebiasaan pelanggan dalam bisnis. Dalam karakteristik pelanggan berdasarkan demografis seperti umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kebiasaan pelanggan seperti pelanggan paling sering membeli produk apa dan sebanyak produk yang dibeli. Profil pelanggan semacam ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang kedua, customer duration adalah seberapa sering pelanggan kita berbalik pada kita serta seberapa sering frekuensi komunikasi kita dengan pelanggan. Lalu yang ketiga, customer role adalah bagaimana pelaku bisnis dapat mengikutsertakan pelanggan dalam desain produk maupun pelayanan. Yang keempat, customer support adalah program apa yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima, customer success adalah berapa besar rata-rata setahun pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Manfaat customer capital yaitu pangsa pasar yang akan terus meningkat. Yang kedua, layanan yang bernilai tambah. Yang ketiga, peduli dengan yang diinginkan konsumen.
Yang keempat, konsumen secara umum akan puas. Dan yang terakhir, meluncurkan serta mewujudkan keinginan konsumen dengan sesuatu yang baru. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.